dari perwakilan ahli waris yaitu Bapak Haji Abdul Qadir. Dengan adanya itu pun terkait dengan surat berita acara dari Kepala Desa Ujung Labuan, dan itu yang kami ingin mempertanyakan. Dasar yang sesuai dengan bunyi dalam berita acara itu bahwa nomor SPPT itu sudah diklaim oleh seseorang. Nah, kan pasti ada bukti atau dasar bahwa ada yang mengklaim. Dan terkait itu juga kami sayangkan, seharusnya kepala desa pada saat itu ketika ada yang mengaku mengklaim itu kan harus ditelusuri dulu, baik dari kecamatan kepada BKUD ataupun ke BPN ya. Ini sepertinya belum ditelusuri kebenaran dokumen yang diperlihatkan oleh oknum yang mengklaim itu. Jadi kami sengaja tidak menghadirkan di sini karena kami merasa bahwa gabungan LSM ketika ada pengaduan dari Bapak Haji Abdul Qadir itu, bahwa kami belum persoalkan kepada oknum yang mengklaim. Yang kita klaim ini bahwa apa hubungan antara yang mengklaim itu dengan Pak Desa, pertama. Dan kedua itu yang kita mau, apakah di mana dasarnya itu, dasar hukumnya bahwa ada saudara yang mengklaim, sementara dari pihak BKUD ketika kita konfirmasi sebelumnya ya, bahwa itu objek tanah yang disebut dengan 08 itu mengatakan bahwa itu masih status MK untuk keterangan, belum ada nama ataupun bangunan di atas tanah tersebut. Jadi itulah kehadiran kami menyurat kemarin karena kita ingin ada kejelasan bahwa yang mana sebenarnya di sini kebenarannya, dan adapun bahwa sudah bersertifikat itu ya mungkin nanti dari pihak BPN bisa menjelaskan kebenarannya itu. Ya mungkin itu, terima kasih Pak, dan mungkin bisa dilanjutkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Lero yang betul-betul salah satu saksi yang bisa mungkin berbicara terkait permasalahan itu. Silakan Pak. Yang mungkin terlupakan atau lalai kepala desa di sini adalah bahwa ketika kami meminta, ahli waris meminta untuk diterbit permohonan terbitkan SPPT atas nomor yang 0086 itu, tapi Pak Desa tidak menyiapkan dengan alasan bahwa sudah ada yang mengklaim di situ. Nah, saya tidak tahu sejauh mana operasi klaimnya ini sudah dicek apakah betul itu ada di situ atau tidak. Apakah itu memang sudah mencakup di situ? Makanya hari ini kita mengundang BPN dan pihak Dispenda supaya ini menjelaskan posisi yang sebenarnya. Ya, itu menjelaskan. Karena saya kira salah juga kalau kepala desa ini tidak memberikan haknya kepada warga yang sudah meminta untuk bermohon untuk diterbitkan SPPT-nya. Kenapa? Karena ahli waris ini sudah mendatangkan saksi dan hampir semua orang di situ mengatakan bahwa itu memang lokasinya si Ambo Indre ini. Nah, itu kan menjadi dasar Pak Kepala Desa untuk bisa menerbitkan ini permohonan SPPT. Nanti kalau persoalannya bahwa di situ ada tumpang tindih, nanti saya kira kan itu misalnya BPN untuk melihat itu posisi yang sebenarnya kalau memang ini sudah bersertifikat. Tapi itu tadi, apakah ini memang sudah dicek per cek bahwa itu betul sudah bersertifikat dan itu sesuai dengan posisi yang dimohonkan. Itu kira-kira Pak. Iya. Jadi kan tadi kan begini, ada tadi penggabungan. Ini ahli warisnya. Bagaimana kita besar? Kalau saya ya, kan saya kan orang baru kemarin. Karena saya pas 73. Jadi saya pengen tahu saya karena beliau kalau tak mendengar tak tahu, jadi saya bilang kalau saya, misalnya saya kebetulan saya punya sekolah SD, saya lalu itu kebun. Jadi yang saya di situ menggarap, ya ini ada orang tua namanya Suaib, bapaknya Sanabung, yang ada sertifikatnya menurut Pak Rahman, ada anaknya ahli warisnya. Jadi lanjut cerita Pak, intinya begini. Jadi beliau ahli waris Abdul Qadir meminta sama kami selaku kepala desa untuk kasih untuk bikinkan rekomendasi untuk penerbitan SPPT dengan alasannya itu tanah yang dimaksud tadi itu yang ditunjukkan status MK. Ya. Jadi saya konfirmasi dengan beliau ahli waris Ambo Indre. Jadi SPPT saya ini yang punya. Toh Bagi sana pun. Ibu ya, di sana Bung. Jadi
Jadi saya bilang, wah tidak, artinya mohon maaf dulu, karena ini ada mereka punya. Saya kebenaran bilang, penggarapnya istilahnya pada waktu itu artinya tidak ada penggarap lah, karena saya belum tahu dengan sertifikatnya. Setelah saudara Abdul Qadir dengan teman satu namanya Sudirman, saya katakan sama beliau, Pak Haji, boleh ini saya boleh buat di pasti runtuh ya. Saya bisa kasih tahu ini dulu yang dulu. Yang sementara di lokasi, dia bilang siap, kasih tahu ini dulu. Nah, konfirmasi sama ini anak ahli warisnya juga, ini yang Senabung. Dia bilang saya sampaikan sama dia, loh begini, dia Pak. Nah di situ dia bilang Pak, wah jangan dulu, tunggu dulu Pak Desa. Ini saya punya bukti kepemilikan yang sah. Bahkan tapi Pak Abdul Qadir dia bilang puangan foto sertifikat dia ada sertifikat. Nah, tapi Pak dengan dasar itulah saya belum berani kasih rekomendasi sama ahli warisnya Ambo Indre untuk berikan rekomendasi pada SPT. Karena ada mengklaim bahwa dia pemilik sah. Coba bayangkan Pak, kalau saya juga bikinkan langsung rekomendasi, bagaimana tanggapan satu? Karena selama ini hampir puluhan tahun warga Ujung Labuan, sepengetahuan warga Ujung Labuan itu mereka yang pun karena sesuai dengan penama tadi terus yang garap di situ tapi kita tidak tahu masalah yang dulunya. Siapa anunya? Bukan, yang garap Sanabung. Orang tua yang Sanabung dulu, sama si dapat juga. Bukan. Kalau saya Pak, tadi saya bilang ke 73, tidak pernah saya lihat Ambo Indre. Nanti bisa setelah saya tahu ceritanya itu ada namanya Ambo Indre, saya konfirmasi sama beberapa orang tua di jumlah Pak. Ya, memang mereka bilang, betul banyak itu kata tanahnya Ambo Indre, dia bilang begitu. Tapi tidak tahu sekarang apakah dia jual atau bagaimana itu saya tidak tahu. Menurut kesaksian beberapa orang tua saya teman bicara. Iya. Tapi Pak jadi makanya dasar itulah saya tidak kasih rekomendasi sama ahli warisnya Ambo Indre untuk disikap dari bidang SPT karena ada mengklaim bahwa saya punya itu pada saat hati-hati. Ada betul. Ada. Iya. Itu harus ada dasarnya. Dasarnya tentu dari pemerintah setempat, dari Pak Desa atau Pak Lurah atau Pak Camat, baru diusulkan ke kami. Iya. Sepanjang tidak ada seperti itu, tentu juga kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan tadi sudah ada gambaran bahwa ternyata ada klaim dua pihak. Iya. Ini dulu yang mungkin perlu di-clearkan. Iya. Kami tidak ada masalah sepanjang sudah ada ketetapan yang resmi dari pemerintah setempat. Masalah peta blok yang mungkin nanti saya harap kepala bidang pendapatan yang selama ini yang mungkin lebih tahu, apalagi beliau juga ya sering ke daerah sana, empanya ada di daerah Supak juga, jadi mungkin lebih paham suasana di sana. Izin Bapak Pimpinan terkait secara teknis mungkin kepala bidang kami bisa memberikan tambahan penjelasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paten, paten PI nggak deh, sudah. Iya. Nah, salah toki paten PI korban tadi. Begitu mungkin kata-katanya. Iya. Jadi kalau Barung ini staf saya. Oh iya. Nah, jadi bukan Pak Barung yang keluarkan rekomendasi itu MK. Itu dari KPP Pratama Bapak Ibu. Iya. Jadi yang secara 2014 diserah terimakan untuk pengulangan untuk kabupaten kota. Jadi di tempat kami Bapak Ibu berkas itu nanti 2015. Sebelumnya itu ada di KPP Pratama di Parepare. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau cek berkas, jadi di kami ini nanti kan 2015 karena penyerahannya 2014. Jadi otomatis yang kita terbitkan 2015. Nah, baru yang diserahkan KPP Pratama sama kita itu cuma data tunggakan. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke kantor mencari data tentang itu 2014 ke bawah, mohon maaf tidak bisa bantu karena memang bukan ranah kami pada waktu itu. Nah, jadi ini yang kalau di peta blok memang ini masih 86 tidak ada SPPT-nya. Tidak ada SPPT 0086. Nah, tidak, artinya MK itu mencari keterangan siapa sih yang punya. Iya. Nah, jadi tadi ada rekomendasi dari Bapak Pimpinan yang terhormat
mediasi Ki. Iya. Jadi kalau sudah ada di titik temu mediasi, siapa yang punya silakan usul sama kami, nanti kita terbitkan siapa yang punya ini. Nah, begitu mungkin DBP, nanti ada SPPT-nya, baru Iya. bisa juga bergerak. Artinya masih ikut ya, 086 itu. 086 itu tidak ada SPPT yang terbit. Tidak ada. 097 ada atas nama Sanabo. Itu pun tidak ada campur tangan kami dari pemerintah daerah karena Ya. sejak 2009 Pak pimpinan. Jadi itu tadi penjelasannya 2014 ke bawah itu berkasnya ada di KPP Pratama. Kalau terbitnya 2015 itu SPPT baru kita yang terbit berkasnya ada di kantor. Kalau 2015 ke atas, tapi 2015 kan tidak ada berkas sama kita. Kalau data piutang ya oke ada. Sekian pilihan yang tidak membayar. Cuma itu. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena yang disebutkan tadi Bapak Kepala Badan bahwasanya yang 008 itu belum ada SPPT-nya, maka saya harap Bapak Kepala Desa dan Pak Camat netral, kita klarifikasi semua di bawah. Maksudnya kita dampingi warga data yang ini supaya tidak ada yang bahasa memihak. Nah, jadi kalau bisa keluarga juga harus tahan emosi, Pak. Tahan emosi, betul. Kita dekati Pak Desa, jangan yang frontal yang selalu emosi, karena kita juga manusia biasa. Kalau di emosi juga pasti aura-aura emosi kita juga kadang melunjak. Jadi dekati Pak Desa, apalagi ini masalah ini bukan ranah-ranah kayak BKUD, dari pertanahan. Kita cari dulu solusi di bawah tentang ini masalah sertifikat yang diklaim juga bahwasanya sudah disatukan dengan yang milik yang siapa? Sanabo itu. Jadi kan kita sudah dengarkan tadi Iya. bahwasanya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada toh. Nah, walaupun Pak Desa juga sebenarnya bahasanya juga dapat sertifikat tapi belum dibuka. Belum. Itu bisa dibuka di pengadilan. Nah, berarti Bapak Kepala Desa juga tidak bisa memastikan bahwa itu betul-betul miliknya Pak Sanabo itu. Makanya saya mau pendekatan Pak Desa, Pak Camat, kalau bisa pimpinan berikan waktu sebulan atau berapa bulan untuk eksekusi, maksudnya pendekatan ini selesaikan, jangan berlarut-larut. Takutnya nanti saudara-saudara kita yang mengklaim juga yang 008 itu cocok tuh. 86. Nah, yaitu merasa bahwa di DPR juga tidak dapat solusi. Jadi kita juga kadang-kadang di DPR kayak sudah masuk tapi tidak ada solusi hasilnya. Jadi kami hanya menyarankan Bapak Kepala Desa betul-betul netral lah untuk mengcover ini saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang ada di sini. Walaupun pada dasarnya mengklaim juga pasti Bapak cuma bukti pengelola lahan, tapi tidak ada sertifikatnya juga. Seperti itu toh. Nah, itu kita juga tidak bisa bantu karena kita sekarang itu dunia di musim seperti ini tuh sertifikat itu adalah hukum tidak akan bisa digugat lagi kalau ada sertifikat. Jadi seperti ini, ada yang mengklaim tapi tidak ada sertifikatnya, ada yang mengklaim juga mengatakan bahwa itu punya sertifikat tapi tidak ada bukti kelihatan di mata, maka susah untuk diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Makanya solusi yang bapak-bapak, ibu-ibu bawa ke sini kan cuma memediasi. Kami mediasi Bapak, Ibu untuk menghadap ke Kepala Desa dan Pak Camat. BKUD sudah menyampaikan pembahasan mereka tentang pengetahuan mereka tentang penerbitan SPPT yang bukan ranah mereka karena sudah lewat di tahun 2015. Ini kan 2014 ke bawah. Jadi saya harap pimpinan berikan waktu tenggang, maksudnya supaya tidak berlarut lagi, supaya Pak Desa dan Pak Camat cover permasalahan ini. Saya harap juga kalau bisa dari keluarga pihak di sini sabar maksudnya kita lewati dengan sabar, tidak perlu pakai emosi atau otot karena yang hal-hal seperti inilah yang bisa mengacau mediasi kita seperti ini. Jadi sabar kita jalani, ikuti prosedurnya. Kami akan kalau mungkin bisa pimpinan berikan tengah waktu, ya kami kasihkan tengah waktu supaya tidak berlarut lagi masalah ini. Karena kan sudah kita dapat bahwasanya Bapak dari sebelah sini belum ada sertifikatnya atau tidak punya bukti kepemilikan, dan beliau juga belum lihat, Pak Desa juga belum lihat sertifikat, cuman judul sertifikat tapi tidak tahu isinya dalam. Jadi
Kalau saya maunya Pak Desa kita dampingi lanjut. Saya tahu Pak Desa juga punya kesibukan lain, tapi pasti apalagi wilayah desanya pasti dia cover dengan baik dengan kemampuannya sendiri. Makanya saya mau pimpinan berikan tenggang waktu atau seperti itulah supaya masalah ini tidak berlarut lagi. Terbukti. Kita kan saksi kita menurut tahun 70-an ke bawah, kenapa tidak diperkuat selama ini sesuai peraturan yang ada? Ya ini yang ada, kenapa sekarang diklaim? Nah ini sudah ada yang memiliki. Jadi sekarang Pak, kalau mau ya ada aturannya. Saya merasa keberatan Pak. Itu empang digusur sama itu siapa namanya kacamata itu Rahmat Tahir. Saya keberatan. Kenapa kamu surati satunya harta kakek saya? Iya, silakan terserah, tapi kan harus ada bukti. Sekarang harus ada bukti kalau Tapi di sini saya mohon maaf, kami sudah berbaik hati fasilitasi. Bukan tempat di sini Pak ya, saya mohon maaf. Tidak ada persoalan di sini yang hukum dah. Kita tidak menghukumi. Kalau bisa biar mau damai silakan kita fasilitasi. Tapi kalau klaim ini mengklaim, yang lain mengklaim, tempat penyelesaiannya di pengadilan, bukan di sini. Kita tidak bisa menghukumi ini yang salah, ini yang benar, tidak bisa. Kita di sini fasilitasi pertemuan. Kalau mau ada kecocokan, ada damai. Kalau tidak bisa damai, masing-masing ngotot ini saya punya, silakan ke pengadilan, jangan di sini. Masa urusan ini penerbitan saya sampai ke sini, nah itu di urusannya kepala RT, kelingkungan, kepala desa, urusannya itu. Bang BKUD menerbitkan begini berdasarkan usulan dari bawah dan pemerintah di bawah tidak pernah. Ini jadi begitu. Harus ada kalau saksi silakan nanti di pengadilan ini saksi saya. Kalau di sini saya tidak. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa kalau begini. Di sini DPR bukan penyelesaian hukum, bukan. Kalau ngotot sama-sama ngotot, silakan ke pengadilan lah. Tidak usah di sini, bukan di sini tidak bisa. Biar kita di sini bilang ini yang benar, tidak mungkin diterima juga. Ya, tidak mungkin. Kalau misalnya, oh betul anunya nih, Pak Rahmat Ambo Indra, ini lain tidak bisa terima, tidak bisa. Ya, nah kita mau bicara baik-baik, jangan emosi kalau di sini. Biasa kita mau cari solusi. Bisakah kita damai atau tidak? Kalau tidak bisa damai, silakan ke pengadilan untuk menentukan benar tidaknya ini yang salah yang benar pemilik sebenarnya di pengadilan. Bukan di sini. Ini bukan urusan DPR ini. Boleh saya koreksi sedikit Pak? Ya.